tetapi semata-mata anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang kepada kita untuk meningkatkan amal kita, untuk mengislah iman kita, meluruskan iman kita sehingga tidak tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan. Dengan adanya kesempatan kita beribadah kepada Allah, dosa kita ada kemungkinan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemungkinan pahala-pahala kita akan ditingkatkan oleh Allah, diperbanyak lagi. Karena nilai Ramadan berbeda ibadah-ibadahnya dibandingkan dengan ibadah di bulan-bulan yang lain. Apabila kita melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan amalan wajib di bulan yang lain. Apabila kita melaksanakan amalan fardu di bulan Ramadan, sholat Jumat, sholat Zuhur, sholat Asar, Maghrib, Isya dan lain sebagainya, maka akan dipergandakan 70 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga tidak heran kalau Rasulullah dengan para sahabat, orang-orang yang beriman merasa gembira dengan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bahkan ada hadis, "Man fariha bi dukhuli Ramadan harama Allah jasadahu 'ala an-nar." Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari sisa neraka. Walaupun hadis ini dipermasalahkan, tapi tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Asal gembira di sini adalah gembira dengan hal-hal yang positif, dengan banyaknya kita beramal, memperbaiki, mengislah amal kita, mengislah keimanan, keyakinan kita, sehingga dengan demikian maka kegembiraan kita ini mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesempatan Ramadan kita bisa memperbaiki diri kita, memperbanyak amal-amal kita di bulan yang mulia. Sehingga satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanatun wa Ramadan." Andai kata manusia mengetahui keutamaan, kelebihan, fadilah yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya manusia menginginkan agar semua bulan-bulan itu sepanjang tahun semuanya Ramadan. Gak ada lagi Muharram, Safar dan lain sebagainya, semuanya Ramadan. Ini saking mulianya andai kata manusia mengetahui keutamaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Dan orang yang paling paham ini di zaman Rasulullah adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka bergembira ketika datangnya bulan Ramadan, dan mereka sedih ketika Ramadan yang pergi dari kehidupan mereka. Mereka merasa sedih, bahkan ada yang menangis, terseduh-seduh seakan-akan dia berpisah dengan orang-orang yang dia cintai, seakan-akan mereka berpisah dengan orang-orang yang sudah lama hidup dengan mereka, kemudian sekarang akan berpisah, dan mungkin juga tidak akan bisa bertemu lagi. Mungkin akhir hayat mereka di tahun itu dan tidak akan lagi berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Inilah keyakinan orang-orang yang paham dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam yang terkandung di bulan Ramadan. Hadirin sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan indal futur atau indal iftar wa farhatan indal liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa akan ada dua kegembiraan yang dia dapatkan. Kegembiraan ketika dia berbuka puasa, ataupun kegembiraan lagi ketika Idul Fitri. Merasa gembira setelah hilang lapar, hilang hausnya, hilang dahaganya. Ketika berbuka sangat-sangat gembira, sangat-sangat senang. Dan kegembiraan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini barangkali kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu gak ada tapi diadakan oleh Allah. Kita dulu mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu gak punya apa-apa tapi diberi apa-apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya pakaian, punya rumah, punya keluarga, mungkin punya kendaraan. Dan itu semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama ini kita tidak pernah bertemu dengan Allah. Bagaimana senangnya ketika kita ini dijumpakan dengan zat
sempurna, yang maha indah. Tidak ada keindahan yang melebihi keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa senangnya orang-orang yang beriman ketika berjumpa dengan Allah, mereka melupakan kenikmatan yang ada di dalam surga. Padahal kenikmatan yang ada dalam surga, wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara bi qalbi basar. Kenikmatan surga gak pernah terlintas, terbayang, gak pernah dilihat, bisa dibayang-bayangkan di dalam pandangan mata kita, gak pernah didengar dengan telinga kita, dan tidak pernah kita bisa membayang-bayangkan, mengangan-angankan bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya kehidupan di dalam surga. Tapi begitu berjumpa dengan Allah,